Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda. Ini juga hadis untuk memotivasi kita supaya kita serius belajar Quran. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Yarfa' akan mengangkat derajat bihadzal kitab, dengan Al-Qur'an ini, aqwaman, sebagian orang, sekelompok orang. Maksudnya dengan Al-Qur'an Allah akan mengangkat derajat sekelompok orang. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan, lawan daripada yarfa' tadi. Wa yadha'u bihi akharin, dan Allah akan merendahkan derajat sebagian orang, sebagian kelompok, bihi, dengan Al-Qur'an juga. Jadi Al-Qur'an ini kalau bisa kita katakan pisau bermata dua. Dengan Al-Qur'an derajat kita bisa naik, derajat kita bisa Allah muliakan. Tapi dengan Al-Qur'an juga derajat sekelompok orang bisa Allah rendahkan. Nah, yang bagaimana yang Allah angkat, yang bagaimana yang Allah rendahkan, tentu kita sudah sama-sama tahu. Yang Allah angkat tentu orang-orang yang serius belajar Quran dan serius mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim itu, bahwa yang dikatakan Ahlul Quran itu adalah bukan hanya orang yang sekedar hafal lafaznya Al-Quran, tapi di sisi lain dengan fisik yang sama, bahkan dengan lidah yang sama. Pagi dia baca Quran, sore dia melanggar apa yang dia baca di pagi hari. Bukan orang seperti itu yang disebut sebagai Ahlul Quran. Yang akan Allah angkat derajat dengan Al-Quran itu bukan orang seperti itu. Nauzubillah. Ya, makanya Al-Quran harus disandingkan dengan ketakwaan. Sebanyak apapun yang kita hafal, tapi kalau tidak ada ketakwaan, ya sudah, lewat sudah itu. Enggak berguna, enggak bermanfaat hafalan kita itu. Nah, makanya kalau ada penghafal Quran yang kemudian berbuat maksiat, buat dosa, nipu orang, pacaran, selingkuh, jangan salahkan Al-Qur'annya. Jangan salahkan Al-Qur'an. Sebagaimana kalau ada orang misalnya beli pisau di pasar, kemudian pisau itu dia gunakan untuk membunuh, terus kita salahkan pisaunya masuk penjara, kan tidak mungkin. Tentu salahkan orangnya. Nah, gitu juga ada Al-Qur'an. Jangan salahkan Al-Qur'an. Mau masuk penghafal Quran begitu? Enggak, bukan Al-Qur'annya, salah orangnya. Nah, maka pastikan kita yang saat ini sedang berusaha menghafal Quran, kita amalkan pelan-pelan. Minimal kita baca terjemahannya, minimal kita baca kemudian tafsir-tafsir ringkasnya bahasa Indonesia. Sekarang banyak terjemahan-terjemahan. Kita baca pelan-pelan. Kita ikuti kajian-kajian tafsir ya. Kalau tafsir itu kalau kita pelajari sendiri kadang-kadang bingung, maka kita ikuti kajian tafsir. Kita amalkan pelan-pelan. Mulai surah-surah yang pendek lah. Al-Fatihah enggak usah jauh-jauh lah. Al-Fatihah yang kita baca 17 kali di surat wajib itu kita amalkan pelan-pelan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita menyembah, hanya kepada Allah kita minta tolong, jangan minta tolong kepada manusia. Itu kita amalkan pelan-pelan. Kemudian hari berikutnya, wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini bernama asli Sudai ibnu Ajlan. Nama asli Abu Umamah adalah Sudai ibnu, oh ada di bawahnya ya. Nah ini. Ismuhu Sudai ibnu Ajlan. Al-Bahili itu dinisbatkan kepada sebuah kabilah, sebuah suku di Arab. Nama sukunya adalah suku Bahilah. Maka beliau dinisbatkan dengan Al-Bahili. Ya, nama kunyahnya Abu Umamah Al-Bahili. Tapi nama aslinya adalah Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu. Ya, seorang sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Ini perintah ini. Rasulullah perintahkan kita untuk baca Al-Quran. Walaupun kita sudah menghafal Al-Quran, khatam 30 juz, tetap kita sediakan, kita agendakan dalam satu hari untuk kita tilawah dengan mushaf, dengan nazar, dengan melihat mushaf. Karena beda pahalanya. Ya, masing-masing punya keutamaan. Memurojaah hafalan Quran punya keutamaan sendiri.
tilawah, langsung melihat mushaf, pegang mushaf juga punya keutamaan sendiri. Makanya bagi kita para penghafal Quran, selain kita punya agenda untuk murojaah tanpa melihat mushaf, juga kita harus punya agenda untuk tilawah, melihat mushaf. Karena pahalanya luar biasa. Ada pahala nazar di situ, ada pahala melihat teks ayat Al-Quran itu. Ada pahala memegang mushaf. Nah, itu banyak sekali pahalanya. Jadi indera kita ini, panca indera kita bekerja semua di situ. Indera penglihatan, pendengaran, ucapan, kemudian sentuhan. Bacalah Al-Quran. Kenapa fa'innahu, karena Al-Quran itu ya'ti, akan datang nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an, sebagai pemberi syafaat li ashabihi, bagi sahibnya. Masya Allah. Yang namanya sahib tentu tidak bisa lepas. Ini nggak bisa nyorek. Yang namanya sahib tidak bisa lepas. Namanya sahib gak bisa lepas. Sahabat ya, kemana sahabatnya ya, dia pasti ikut. Dikatakan sahibul Quran, berarti Al-Quran selalu bersama dia. Selalu bersama dia bukan berarti dia bawa mushaf kemana-mana, bukan hanya itu maksudnya. Tapi tentu berusaha mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran nanti adalah salah satu yang mampu Allah berikan izin untuk menjadi syafaat, untuk menjadi pemberi syafaat dari kiamat. Selain nanti ada ibadah lain, misalnya ada puasa, ada sholat, dan seterusnya. Tapi salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Nah, ini jadi motivasi kita. Karena kalau kita mengandalkan amal soleh kita, ikhwas sekalian, kalau kita amalkan amal soleh kita untuk menjadi tiket, satu-satunya tiket kita masuk surga, sangat kurang sekali. Belum lagi dikurangi dengan dosa-dosa kita yang banyak semenjak kita balik dulu. Belum lagi dikurangi dengan kezaliman-kezaliman yang kita buat, kezaliman kita kepada orang tua kita, kezaliman kita kepada keluarga, anak, istri, suami. Masya Allah. Maka sangat kita harapkan syafaat itu. Nah, salah satu yang kita harapkan nanti syafaat dari Al-Quranul Karim. Kenapa? Di hadis lain disebutkan, kenapa Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada sahibnya? Karena Al-Quran ini, kalau orang sudah menghafal Al-Quran, apalagi dia punya hafalan yang sudah banyak, maka biasanya dia akan sibuk sholat malam. Gara-gara aku kata Al-Quran, dia sibuk sholat malam, dia nggak sempat tidur atau dia kurang tidurnya. Sehingga dia begadang gara-gara aku. Itu yang menyebabkan nanti Al-Quran akan datang memberikan syafaat bagi sahibnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat syafaat itu nanti. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sahabat cilik Rasulullah SAW ini, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW qala, beliau berkata, beliau bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua hal. Nah, kita lihat catatan kaki di sini. Kalau al-hasad itu bermakna tamanni zawalin ni'mah an ghairihi. Ya, menginginkan sebuah nikmat itu hilang dari orang lain. Misalnya ada kita lihat tetangga kita beli mobil baru. Nah, kalau orang hasad, ketika dia lihat tetangganya beli mobil baru, dapat nikmat baru, dia pengen nikmat itu hilang dari tetangganya itu. Nah, apakah dia pengen mobilnya dicuri, mobilnya tabrakan, pokoknya ndak rela dia tetangganya dapat nikmat. Ini namanya hasad, iri, dengki kalau terjemahan kita. Nah, ada istilah lain selain hasad itu, disebut dengan ghibtah. Al-ghibtah. Kalau ghibtah itu apa? Ghibtah itu tamanni mithliha min ghairi zawaliha. Dia pengen nikmat itu dapat. Ya. Dia pengen nikmat yang didapat tetangganya, didapat kawannya. Dia juga pengen nikmat itu. Min ghairi zawaliha, tapi dia tidak pengen nikmat itu hilang dari orang lain. Ini namanya ghibtah. Misal, kita lihat orang punya mobil baru, kita pengen punya mobil baru, tapi kita nggak pengen nikmat itu hilang dari orang tadi. Nah, beda dengan hasad. Nah, ini disebut dengan ghibtah. Jadi ada dua istilah, hasad dengan ghibtah. Nah, yang dimaksud Rasulullah SAW di sini adalah ghibtah tadi. Ya, di sini disebutkan di catatan kaki, wal hasadu haramun. Hasad hukumnya haram. Wal ghibtatu fil khair mahmudatun mahbubah. Sementara ghibtah itu dalam kebaikan itu terpuji, bahkan dicintai itu. Wal muradu biqali sallallahu la hasada illa fitnatain, ay la ghibtata mahmudatun. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud Nabi di hadis ini adalah ghibtah tadi. Gitu. Jadi tidak boleh hasad atau tidak boleh ghibtah kecuali pada dua hal. Jadi ada dua jenis orang
yang kita boleh hasad, yang kita boleh iri kepada mereka. Selebihnya nggak boleh. Secara umum nggak boleh kita hasad, nggak boleh kita iri, kecuali pada dua jenis orang ini. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran, seseorang yang Allah berikan kelebihan dalam bidang Al-Quran. Apakah kelebihan dari sisi hafalan? Apakah kelebihan dari sisi dia fasih bacaannya? Fahuwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Kemudian orang tadi, orang yang Allah berikan kelebihan Al-Quran, kemudian dia sholat malam dengan Al-Quran tadi, dengan hafalannya itu. Sepanjang malam, sepanjang siang. Di siang hari dia baca Al-Quran, di malam hari dia tahajud qiyamul lail dengan hafalannya itu. Masya Allah. Ini orang pertama yang boleh kita iri. Bahkan harus kita iri sama orang seperti ini. Yang dia punya hafalan Quran, kemudian dia gunakan hafalannya tadi kemudian untuk qiyamul lail. Sibuk dia baca di malam hari. Harus kita iri sama orang-orang seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan. Jenis kedua dari orang yang kita boleh iri kepada mereka adalah orang yang Allah berikan kepada mereka mal, harta. Allah berikan kelebihan dari sisi kekayaan harta. Fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kemudian dia infakkan, dia sedekahkan hartanya tadi sepanjang malam dan sepanjang siang. Rajin berinfak. Berarti orang kaya yang dermawan. Ini jenis kedua dari orang yang kita boleh iri, bahkan harus kita iri. Makanya disebutkan di sebuah ungkapan, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Harta yang baik itu akan tepat jika berada pada orang-orang yang saleh. Akan digunakan untuk berinfak gitu. Nah, ini dua jenis orang. Jadi orang yang kita boleh iri kepada mereka ada dua, kita ulang. Yang pertama, orang yang Allah berikan kepada mereka kelebihan dalam bidang Al-Quran. Kemudian dia gunakan itu tadi, dia gunakan hafalannya untuk kemudian rajin qiyamul lail, rajin tahajud. Dia baca siang hari, dia murojaah siang hari, dia salat malam. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah berikan kelebihan kekayaan dan dia rajin berinfak. Bukan orang kaya tapi pelit, bukan. Tapi orang kaya yang rajin berinfak. Ini orang-orang yang kita boleh iri kepada mereka. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu di antara mereka ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, warawainahu aidan, kata beliau, dan kami juga meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang mirip, tapi dari jalur yang berbeda. Min riwayati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud seorang sahabat yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW untuk diambil ilmu Al-Qur'annya. Jadi tidak semua sahabat itu direkomendasikan oleh Rasulullah dalam bidang Al-Qur'an, enggak. Karena sahabat itu kan ya manusia juga biasa, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud salah satu sahabat yang memiliki kelebihan dalam bidang Al-Qur'an. Nah, beliau mengatakan, la hasada illa fitnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Rajulun atahu Allahu malan, yang pertama, seseorang yang Allah berikan kepada mereka harta. Fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Kemudian ini maknanya mirip ini ya. Kemudian dia habiskan di dalam kebaikan. Hartanya tadi dia habiskan untuk kebaikan, dia infakkan. Apakah untuk bangun sekolah, bangun pondok pesantren, ya, menyantuni anak yatim, membantu orang lemah, orang susah. Dia habiskan hartanya dalam kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini redaksi agak beda. Warajulun atahu Allahu hikmah. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan hikmah. Hikmah itu maksudnya ilmu. Seseorang yang Allah berikan ilmu. Fahuwa yaqdi biha. Kemudian ilmu itu dia gunakan untuk memutuskan perkara. Mungkin kalau dia menjabat sebagai seorang qadhi, hakim, dia gunakan ilmunya itu untuk memutuskan perkara, berbuat adil kepada manusia. Wa yu'allimuha, kemudian diajarkan ilmunya tadi. Nah, ini dua jenis orang yang juga kita boleh iri kepada mereka. Orang alim yang dia gunakan keilmuannya untuk berbuat adil kalau dia menjabat sebuah jabatan, dan kemudian diajarkan ilmunya tadi. Masya Allah. Wabillahi taufiq, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.